Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, hari ini kita merupakan pengajian kedua di bulan Syawal karena dimulai pada Sabtu yang lalu, dan saya biasa akan membahas hadis. Dan hadis pagi ini adalah berkaitan dengan doa untuk bayi yang dilahirkan. Saya sering mendengar atau membaca bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada berita melahirkan, itu tercantum dalam doanya ngiring bingah. Padahal ada doa yang khusus dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita baca terhadap bayi tersebut. Tapi tentu saja doa itu bukan hanya bacaan ritual, tapi juga ada maknanya terkandung di dalam usaha manusia. Dan kita kutip doanya berdasar hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari itu karena tempat lahirnya saja Bukhara, maka jadi disebut Bukhari. Dia lahir tahun 194, wafat 256. Beliau dijuluki Imamul Muhaddisin. Itu julukan pertama, Imamul Muhaddisin, imam para muhaddis. Dan juga julukan yang kedua, Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang mukmin di dalam hadis. Makanya seluruh hadis riwayat Bukhari yang tercantum dalam Sahih Bukhari oleh para ulama, baik ulama muhaddisin maupun ulama ilmiah, itu sudah diakui kesahihannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca hadis riwayat Bukhari, itu sudah diakui kesahihannya oleh setiap muhaddisin, oleh setiap ahli hadis. Jadi istilahnya di dalam syariat Islam itu ada ulama itu muhaddisin, ada fuqaha, ya. Kemudian ada mufassirin, kalau muhaddisin ahli hadis, kalau mufassirin ahli tafsir, kalau fuqaha itu ahli fikih. Dan mempunyai kecenderungan keahlian masing-masing. Baik, kita lanjut. Kata Imam Bukhari, haddasana Utsman bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadis kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Haddasana Jarir an Mansur, telah meriwayatkan hadis kepada kami Jarir dari Mansur. An Minhal an Sa'id bin Jubair, dari Al-Minhal dari Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kepada Ibnu Abbas dan Ibnu yang lain itu suka menggunakan radhiyallahu anhuma. Anhuma itu menunjukkan karena dua-duanya, baik yang bersangkutan maupun bapaknya sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah anaknya dan Abbas bapaknya, sahabat Nabi. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas berkata,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu, ulangi, yu'awwidu, minta pertolongan, minta perlindungan. Kalau perkataan itu diawali dengan kana yang menunjukkan fi'il madhi, masa lampau, dan disambung dengan fi'il mudhari yu'awwidu, itu mengandung arti biasa. Jadi sering, ya. Jadi kana yu'awwidu, kana adalah yu'awwidu, beliau minta perlindungan. Jadi bacaannya sering dilakukan. Al-Hasan kepada Hasan bin Ali maksudnya, cucu Rasul bin Fatimah. Wal Husain dan Husain, Hasan dan Husain. Di sini sering disatukan ya, Hasan dan Husain bareng, jika nu kemar. Hasan dan Husain itu jika nu kemar karena selalu disambungkan. Itu bedanya 1 tahun. Nanti diriwayatkan. Wa yaqulu, jadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan untuk Hasan dan Husain, untuk cucunya. Jadi yang diceritakan doa untuk cucunya. Kenapa tidak untuk anaknya, anak beliau? Karena hadis ini muncul atau disabdakan oleh Nabi kabeh dienakeun setelah punya cucu. Jadi ketika anak beliau dilahirkan teu kacaritakeun. Jadi belum mungkin. Karena kan hadis itu diriwayatkannya kan berurutan gitu ya, sesuai dengan kehidupan Nabi. Jadi mungkin ketika dilahirkan Fatimah, Fatimah, Qasim, Abdullah, Zainab, Hindun, Ummu Kulsum, ya, Zainab, Ummu Kulsum, itu belum ada doanya. Wa yaqulu, dan berdoa ketika yu'awwidu, minta pertolongan itu, inna abakuma, sesungguhnya ayahmu. Ini abakuma, ayahmu. Jadi ayahmu itu di dalam bahasa Arab, abakum, bukan ayah secara langsung, ab itu, tapi umum. Istilah bahasa Arab mah bapak moyang, karena itu menggunakan bapak. Jadi istilahnya bapak moyang. Kalau orang Sunda mah, orang Indonesia nenek moyang, karena lebih kepada perempuan kalau di Indonesia mah, makanya menggunakan kalimat nenek moyang. Jadi dipakai ibu, tapi kalau di dalam bahasa Arab mah bapak. Turunan itu bapak moyang. Makanya kalau disebut bin, seperti Abdullah bin Abbas, itu bapaknya, Abbas itu. Bukan ibunya. Kalau di Indonesia kan ibunya. Kalau kita daftar ke bank, nama ibu siapa? Nama ibu. Tidak nama bapak. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, lebih kepada bapak. Abakuma, bapakmu, karena adalah yu'awwidu, mohon pertolongan biha, dengan kalimat, dengan pertolongan Ismail dan Ishak. Jadi ini yang dimaksud dengan bapakmu atau bapak moyangmu adalah Ibrahim. Mohon pertolongan untuk Ismail dan Ishak. Di sini juga Ismail dan Ishak seperti bergandengan ya, seperti kembar. Itu Ismail dengan Ishak itu beda usianya 13 tahun. Jadi Ismail dulu, kemudian 13 tahun kemudian baru Ishak. Jadi setelah dikorbankan dulu Ismail. A'udu kalimatnya atau bunyinya
a'udzu aku berlindung bi kalimatillah dengan kalimat Allah at-tamah yang sempurna min kulli syaiton dari segala setan wahamatin min kulli ainin lamah dan hamah dan penyakit mata yang menimbulkan penyakit. Jadi terjemahnya karena bahasan hadis kita dengan 7 tak langkahnya, mulai dari tausik, kemudian nanti tarikh, kemudian tasih, takhrij, tasih, kemudian tahlil dan tatbiq, takwil dan tatbiq. Di sini diceritakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk min kulli, makhluk berbisa, dan begitupun dari setiap mata yang jahat mendatangkan petaka. Jadi itu doanya dari Nabi Ibrahim. Min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Nah, nanti doanya begitu, Bu. Kalau nengok bayi, ya, kalau nengok bayi. Dan matanya beda-beda di sini di dalam doa. Jadi kenapa bisa berbeda-beda? Bisa Rasul menggunakan kalimat yang berbeda ketika berdoa satu kali, berbeda dengan doa berikutnya. Dan itu juga menunjukkan boleh dengan kalimat yang berbeda asalkan ada sumbernya. Dan 5 dari 7 ahli hadis ini meriwayatkan. Kenapa 7 ahli hadis? Ya yang kita jadikan sumber saja. 7 ahli hadis itu adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan dari 7 ulama hadis itu 3 namanya Muhammad, yaitu Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu namanya Muhammad. Nah, 5 dari 7 hadis meriwayatkan hadis ini. Ini adalah matanya. Jadi ada yang menggunakan u'idukuma bi kalimatit tamah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi bunyinya ada u'idukuma, berarti itu berbarengan ketika Hasan dan Husain bergandengan walaupun beda 1 tahun umurnya, maka kalimat itu u'idukuma bi kalimatit tamah. Jadi kalau kembar doanya u'idukuma bi kalimatit tamah, atau kebetulan bergandengan si bayi itu, maka kalimatnya u'idukuma. Tapi kalau lebih dari 2, u'idukum bi kalimatit tamah min kulli syaitonin wahamatin min kulli ainin lamah. Atau di sini a'udzu seperti riwayat Bukhari. Kalau tadi riwayat Ahmad, ya. Ahmad itu lahir 164, wafat 241. Jadi di dalam kurung. A'udzu bi kalimatit tamah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Imam Muslim tidak meriwayatkan. Kemudian Abu Dawud meriwayatkannya u'idukuma bi kalimatit tamah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. At-Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279 bunyinya u'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah.
juga Ibnu Majah yaitu bernama Muhammad, a'udzu bikalimatit tamah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Nah, itulah bunyi-bunyi doa yang tercantum di dalam hadis. Dan dari 7 ahli hadis meriwayatkan 5. Jadi kalimatnya ada u'idukuma bi kalimatit tamah, ada juga a'udzu. Ya. Saya tidak perlu saya bacakan riwayatnya untuk diketahui saja rawi-rawi semuanya. Jadi kekhasan sanad itu mata rantai hadis. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Majah. Sedangkan tabi'innya Sa'id bin Jubair, Minhal dan Mansur sebagai atba tabi'in. Itu sama meriwayatkan hadis ini oleh 5. Jadi sahabat, tabi'in, dan atba tabi'in itu sama orangnya. Sahabatnya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Tabi'in adalah Sa'id bin Jubair. Dan atba tabi'innya Minhal. Tapi ke bawahnya meriwayatkan 5 ahli hadis yang dikutip. Tentu saja bukan hanya 5 ahli hadis, tapi banyak ahli hadis yang lain. Jadi hadis ini bukan hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak dan dikeluarkan oleh orang banyak. Itu mutawatir. Kalau ini hadis ahad. Kenapa hadis ahad? Karena yang meriwayatkan sahabatnya cuma 1. Demikian pula tabi'innya juga atba tabi'in. Jadi ada 4 ya tingkatan mata rantai hadis itu. Sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke atba tabi'in, dari atba tabi'in ke tabi'ul atba. Jadi kalau ahli hadis mah nyebutnya sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba. Tapi ada juga kan yang mengatakan tabi'in. Tapi kalau bahasa hadis mah begitu. Nah, karena sahabat, apa itu sahabat? Man laqiyan nabi wa huwa muslim wa mata musliman. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim, itu sahabat. Kalau hidup semasa Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasul, itu bukan sahabat. Itu muhadram atau tabi'in. Ya, contohnya sahabat itu Ibnu Abbas, Ibnu Umar bin Khattab. Kalau yang tidak bertemu Nabi padahal dia sudah muslim, ada contohnya Wes Qarni. Wes Qarni itu abad 55, tahun 55 berislam sudah dalam keadaan ketika Rasul masih hidup, tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul, maka disebut tabi'in atau muhadram. Itu secara ringkas. Sedangkan kita lihat rawinya dari yang diriwayatkan oleh Bukhari. Itu pertama kata Imam Bukhari yang saya terangkan di sini mata rantai Bukhari saja karena diriwayatkan oleh Bukhari. Mata rantai yang lain tidak saya uraikan terlalu panjang. Adalah Utsman bin Abi Syaibah. Nama lengkapnya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim. Beliau wafat tahun 239. Jadi kalau Imam Bukhari wafat 256, beliau wafat 239, jelas ketemu Imam Bukhari. Dia adalah guru
guru Imam Bukhari. Dan hadis diriwayatkan dari beliau 61 hadis. Beliau menerima dari Jarir meriwayatkan hadis ini. Dan beliau Jarir itu wafat tahun 188. Jadi tidak bertemu dengan Imam Bukhari. Jarir mah karena yang bertemu dengan muridnya. Karena Imam Bukhari kan tahu wafat lahirnya 194. Ini beliau wafat 188. Dan hadis dari jalur beliau 127 dari Mansur, yaitu wafat 132, dan hadis diriwayatkan beliau 160 dari Minhal, kemudian dari Sa'id bin Jubair yang wafat tahun 94. Dan hadis melalui beliau diriwayatkan Bukhari 147. Sedangkan sahabatnya seperti tadi saya uraikan adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu lahir tahun 3 sebelum hijrah. Jadi Ibnu Abbas itu ketika Rasul wafat umurnya 13 tahun. Jadi kalau saya sebutkan SH itu sebelum lahir. Sebelum hijrah. Seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasul. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Ibnu Abbas itu sering menakwil ayat. Ayat yang disebut mutasyabihat saja, alif lam mim, beliau matakwil. Alif itu Allah. Lam itu Jibril. Mim itu Muhammad. Itu ditakwil Ibnu Abbas. Walaupun sering disebut ayat mutasyabihat. Dan takwil-takwil berikutnya tentu saja banyak. Pokoknya Muhammad, Ali, orang Pakistan, itu alif itu A. L, lam itu L. Mim itu M. Maksudnya A dalam, L tengah, M ujung. Jadi alif lam mim teh Al-Qur'an bicara masa lalu, masa kini, dan masa datang. Takwil. Jadi takwil itu pengertian dibalik harfiah. Dan tokoh sahabat yang mentakwil Ibnu Abbas. Kenapa saya tokoh mentakwil? Karena didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Semoga Allah memberikan kemampuan pemahaman agama pada Ibnu Abbas dan berikan kemampuan takwil. Jadi kita boleh mendoakan anak itu, ya. Jadi kita mendoakan, ingin jadi apa, didoakan. Ingin jadi hafid Quran, ingin jadi ustadz, ingin jadi mubalik, ingin jadi sarjana ulama. Saya sering berdoa untuk anak, ya Allah, jadikan anak ini sarjana dan ulama. Sarjana dan ulama. Itu boleh. Bahwa Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai turjaman Quran. Turjaman Quran. Kata Ibnu Mas'ud yang wafat 32 Hijriah, diistilahkan turjaman Quran itu Ibnu Abbas. Jadi turjaman Quran itu Quran yang hidup, ya, yang menerjemahkan, juru bicara dalam memahami Al-Quran. Makanya kalau kita baca tafsir yang menggunakan tafsiran para sahabat, itu tidak pernah terlepas dari mengutip pendapat Ibnu Abbas. Mengutip, jadi seperti Ibnu Jarir atau Bari, itu dia mengutip. Jadi selalu para mufasir itu mengutip Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat tarikh
Sari hadis. Seperti tersurat dalam redaksi matan hadis, matan itu isi hadis, mengisahkan peristiwa kelahiran Hasan, yaitu lahir 15 Ramadan tahun 3 Hijri. Dan kelahiran Husain yang lahir 3 Sya'ban tahun ke-4 Hijri. Jadi beda, Hasan dan Husain beda 1 tahun. Jadi Siti Fatimah itu tunci 1 tahun hiji antara Hasan dan Husain. Semuanya putra Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra. Jadi hadis ini secara historis menjelaskan Rasul ketika putranya yang ketika cucunya Hasan dan Husain yang dilahirkan oleh putrinya bernama Fatimah. Hanya cucu. Wafat Hasan itu 28 Safar tahun 50 dalam usia 45 tahun. Sedangkan Husain wafatnya tahun 61. Jadi bedanya 11 tahun ya usianya. Dalam usia 57. Hampir 12 tahun. Dan Rasul mengurus Hasan dan Husain itu sampai wafat. Jadi diurusnya Hasan dan Husain itu diurus oleh kakek, bukan oleh bapaknya. Jadi seperti saya diurus itu oleh kakek dan nenek, tidak oleh ayah dan ibu. Karena kebetulan ibu saya wafat ketika saya berusia 4 tahun, maka diurus oleh kakek dan nenek. Nah, nurutan Hasan dan Husain. Tashih hadis sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 muhadis dari 7 ulama populer di bidang periwayatan hadis. Jadi kuantitas rawi hadis ini bukan mutawatir, tetapi hadis ahad. Karena Nabi SAW sekarang tahlil syarah hadis. Ini kalimat sebagai ucapan Ibnu Abbas yang mengisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Hasan dan Husain ketika dilahirkan. Hasan dan Husain didoakan oleh Allah, oleh Rasul yu'awwidu. Seperti tadi saya katakan, yu'awwidu diawali dengan kana. Jadi itu sering mendoakannya. Jadi boleh beberapa kali kita mendoakan kepada anak itu. Setiap ketemu, a'udzu bikalimatit tammah min kulli syaitonin wa hamatin min kulli ainin lamah. Ketika bertemu sering kita doakan ya si anak tersebut. Jadi jika ada kalimat yang redaksinya berbeda seperti tadi pada Hasan dan Husain, bisa Rasulullah SAW itu melakukannya berbeda-beda. Kalau berdua u'iduka kalau sendiri u'iduka di kalimat hitamah, kalau berdua u'idukuma. Dan Hasan dan Husain riwayatnya ini panjang supaya kita tahu sejarahnya. Wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Sabda Rasul ini memberikan bimbingan agar umat meneladani Nabi Ibrahim sebagai teladan yang baik. Ismail dan Ishak juga sama-sama kelahirnya sangat berbeda, bahkan cukup lama jaraknya. Ada yang mengatakan 13 tahun, tetapi doanya di mu'idukuma. Kenapa Nabi Ibrahim Rasulullah SAW itu menyebut abakuma, bapak moyangmu Ibrahim, dan disebut Ismail dan Ishak? Itu memberikan pelajaran agar kita mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Ishak, kisah Nabi Ismail. Kalau ingin punya anak yang soleh,
Kan kita tahu di dalam Quran itu seperti pernah saya ceritakan, gambaran keluarga itu ada 4 macam. Ada yang kafir bersekongkol dengan kafir seperti Abu Lahab dan Ummu Jamilah. Dua-duanya kafir. Anak nama ada yang muslim, Darroh namanya. Ada yang suami kafir, istri muslim, yaitu Fir'aun. Fir'aun kafir, istrinya muslim, Asia. Ada yang suami muslim, istri kafir, seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ada suami istri muslim dan anaknya seluruhnya muslim, yaitu Rasul dan Nabi Ibrahim. Makanya Rasul menyebut bapak moyangmu Ibrahim. Jadi supaya kita pelajari, kita teladani Nabi Ibrahim. Dan kita tahu di dalam Quran itu yang menjadi teladan bagi kita hanya 2. Yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, surat Al-Ahzab, dan waqad kana fi Ibrahim, sungguh telah ada di dalam Ibrahim dan orang besertainya uswah hasanah, dalam surat At-Tahrim. Jadi para nabi itu yang jumlahnya 124.000, yang diangkat jadi rasul 315 atau 313. Kemudian yang disebut dalam Quran 25. Kemudian ada yang ulul ajmi. Ulul ajmi itu ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 5, macam-macam. Dan yang jadi uswah hasanah 2, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan paling banyak disebut namanya Nabi Musa dalam Quran. Paling sering disebut namanya itu 63. Hanya Nabi Ibrahim kalau di dalam pembinaan itu sering disebut Nabi Ibrahim. Tapi kalau di dalam dakwah pergerakan sering disebut kisah Nabi Musa. Itu salah satu contoh. Dan riwayat Nabi Ibrahim cukup panjang, tidak saya uraikan. Sekarang lebih kepada makna hadis. Dan Nabi Ibrahim juga mengajarkan sholat, mengajarkan haji, mengajarkan kurban. Nabi Ibrahim. Makanya banyak milah atau pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu adalah pembangun masjid pertama. Pembangun masjid pertama. Masjid yang pertama adalah Al-Haram di Mekah. Dan masjid yang kedua Al-Aqsa di Palestina. Abu Dar itu bertanya kepada Rasul, ayul masjid awwalu ma wudi'a fil ard, masjid apa yang paling pertama dibangun? Rasul menjawab, Masjidil Haram. Summa ayun, kemudian apa? Rasul menjawab Al-Aqsa. Itu masjid ya yang dibangun, bukan Baitul Haramnya, bukan Al-Haramnya. Hari Al-Haram nama sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Baitullah nama, Ka'bah nama ya, Ka'bah atau Baitullah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuman dibangun masjid mengelilingi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah membangun membangun Masjidil Haram dengan Ismail, beliau membangun Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Arba'ina yauma, arba'ina sanatan, 40 tahun jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa.
Jadi sekali lagi itu masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bukan Baitullah, bukan haram. Makanya ketika Nabi Ibrahim sampai ke situ menyebut Baitullah, sudah menyebut Baitullah karena Baitullah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kurban juga sudah ada sejak Nabi Adam, peristiwa Kabil dan Habil. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammah. Kita ambil dari riwayat Bukhari, bunyinya a'udzu bikalimatillahi tammah. Rasul berlindung atau mohon perlindungan kepada Allah bikalimatit tammah, dengan kalimah tammah. Abu Dawud yang lahir 202 wafat 275 menyimpulkan bahwa dengan kalimat ini mengisyaratkan bahwa kalam Allah Al-Quran bukan makhluk. Karena apa? Karena tidak mungkin Rasul berlindung dengan makhluk. Demikian pula Imam Ahmad yang lahir 164, wafat 241. Kalimat ini menunjukkan bahwa kalam Allah bukan makhluk. Bukan pula holik. Tapi kalam Allah, Jadi kan ada istilah kalau bukan makhluk ya pasti holik, belum tentu. Jadi ada holik yaitu Allah, ada makhluk alam semesta, ada bukan holik, bukan makhluk. Quran itu kata Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa? Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu sering dikenal dalam ilmu fikih Hambalinya bapana. Tapi kalau di dalam ilmu hadis Ahmad, Musnad Ahmad. Jadi bukan kalamullah, bukan makhluk. Maka karena apa? Karena Rasul tidak mungkin berlindung dengan makhluk. Dan itu dikemukakan oleh para imam hadisin. Di situ kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna itu apa? Bisa Al-Quran, bisa juga wahyu yang lain kalau disebut kalimat yang sempurna. Walaupun ada ulama yang menandaskan kalimat sempurna itu adalah Al-Quran. Karena firman Allah, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimat wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Allah Al-Quran dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-An'am 115. Jadi berdasar ayat ini, Quran itu merupakan kalimat yang sempurna, benar, adil, dan tidak ada perubahan. Tidak ada yang bisa mengubah. Bisa saja kalimat-kalimat di dalam tulisan, tetapi karena Quran itu kan bukan hanya tulisan, tapi juga bacaan, ya. Jadi bukan hanya ditulis, tapi juga dibaca. Makanya Quran itu tidak hilang terbakar, tidak hilang kehujanan. Jadi kalau sekarang mushaf Quran itu dibakar di seluruh dunia, tapi kan di dalam diri manusia banyak yang hafal. Banyak yang hafal Quran. Makanya universitas Islam itu rata-rata memberikan beasiswa bagi yang hafal Quran. Bagi yang 30 juz itu bisa gratis kuliah. Tapi bagi Unisba mah 5 juz juga boleh. Tapi kecil kalau 5 juz mah beasiswa dari Yayasan Mujahid. Jadi kalau banyak yang hafal Quran tidak akan hilang Quran. Makanya disebut kalimat sempurna dari sudut keutuhan. Yang 7 macam riwayat itu. Dan tidak akan bisa hangus, tidak akan bisa habis. Walaupun dibakar Qurannya. Karena ada di kepala manusia.
Min kulli syaitonin, dari setan. Di sini tegaskan Rasul berlindung kepada Allah dengan kalimahnya yang sempurna, min kulli syaiton, dari segala, kulli, segala, berdoanya. Karena setan itu banyak. Minal jinnati wan nas. Bisa setan bungkelekan, bisa setan makhluk halus. Dulu kan ketika di SMA kita belajar apa itu setan. Setan adalah makhluk halus yang selalu menggoda manusia. Ternyata kalau berdasar Quran dan hadis, setan itu bukan hanya makhluk halus. Ada juga makhluk kasar. Jadi setannya, ya sifatnya itu bisa setan, yaitu selalu menggoda dan mempesona. Dan di sini dikatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal ins wal jin. Ada syayatin al-ins, setan manusia, wal jin, dan setan jin. Dan itu ba'duhum ila ba'din. Jadi saling menggoda, saling menggoda, mempesona satu sama lain, baik setan jin maupun setan manusia. Makanya min kulli syaiton, dari segala setan, itu surat Al-An'am 112. Dalam ayat ini diungkapkan bahwa bagi para nabi saja ada setan yang menggoda. Nabi aja kan digoda itu oleh setan. Nabi Adam digoda setan sehingga terpikat memakan buah yang dilarang. Makanya kita juga harus waspada, banyak setan. Setan jin, makhluk halus, dan setan manusia yang menggoda. Kemudian wahamatin, hamah. Hamah, kata Abu Thayyib itu kitabnya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Dawud, yang wafat tahun 1329 Hijriah. Hamah itu segala yang beracun atau berbisa, sehingga membahayakan. Bayi itu sangat mudah terganggu kesehatannya, makanya dilindungi. Ya, sekarang sedang melanda bayi penyakit hepatitis misterius. Ya, para dokter juga bingung namanya, makanya hepatitis misterius. Hepatitis misterius. Makanya harus dilindungi itu. Jadi doa itu bukan hanya ritual, tetapi itu juga sosial. Jadi sangat mudah terganggu kesehatan bila tidak dilindungi. Oleh karena itu dalam hadis ini memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala gangguan yang membahayakan, baik binatang buas, bakteri, virus, ataupun makanan yang beracun, makanan. Makanya ada ASI eksklusif selama 6 bulan. Kalau nenek saya dulu menyarankan bayi itu jangan diberi makan sebelum bisa ngambil sendiri. Jadi selama dia belum mengambil sendiri tidak dikasih makan. Air susu ibu aja. ASI. Oleh karena itu termasuk saya, karena didikan nenek itu. Jadi ASI 6 bulan, dan itu ternyata ngambil sendiri itu berusia 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan bisa ngambil kan? Nah, rorowesan tangannya. Ya, kalau belum 6 bulan itu tidak dimakan apa-apa. Itu kan steril ASI itu. Yang menyeterilkannya karena Allah dengan fisik ibu.
Jadi walaupun susu formula itu steril bagaimana, tetap aja begitu bisa dibuka, bisa teroksidasi. Tapi kalau air susu ibu itu kan steril, makanya sebelum 6 bulan sebelum bisa mengambil sendiri, tidak dikasih makan apa-apa. Makanya di sini hammah. Wa min kulli ainin lamah, dan segala pandangan yang berbahaya. Lamah itu mengandung arti segala celaan, penyakit, bakteri. Harus dilindungi juga bayi itu dari ucapan-ucapan. Kadang-kadang ucapan pengunjung, kadang-kadang ucapan pengunjung itu bisa berpengaruh kepada bayi. Hidungnya pesek. Celak itu dicelahkan, terungkap, tapi itu bisa berpengaruh ucapan yang menyebut. Makanya dilindungi dari ucapan juga. Jika bapana, tidak bapana. Itu ada pengaruh. Ya. Oh, hidung. Sekarang kita lihat takwil hadis. Ini bahasanya dimaratonkan karena ditutup jam 6, pengajiannya ditutup. Jadi dimaratonkan. Takwil hadis. Ibnu Abbas membimbing umat agar senantiasa meneladani Rasul dalam segala hal. Bahkan mencontoh pula keluarganya, termasuk cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Makanya oleh Ibnu Abbas disebut Nabi Rasulullah SAW, kemudian Hasan dan Husain termasuk Ali dan Fatimah. Kedua, Rasul mengajarkan agar umatnya meneladani beliau dan juga ayah moyang yang soleh. Itu Ibrahim, Ismail, Ishak. Kemudian tiga, disebutkan Ismail dan Ishak memberi gambaran bahwa al-Islam itu mencakup seluruh lapisan masyarakat. Ismail berkuasa di kawasan Mekah, Ishak kawasan timur, dan Ishak berkuasa di kawasan Syam barat, melambangkan kawasan barat dan timur itu al-Islam. Jadi dulu negara superpower itu barat dan timur. Timurnya itu ketika Rasulullah dilahirkan, Mekah itu dikuasai Parsi, sedangkan Aqsa dikuasai Romawi. Jadi kalau Rasul menyebut Ismail dan Ishak itu Parsi dan Romawi. Ya, Parsi dan Romawi. Kalau sekarang Rusia dan Amerika baratnya. Rusia dan Amerika. Tapi kalau sekarang Rusianya pindah ke Cina. Kemudian doa yang diajarkan adalah a'udzu bikalimatit tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. 5, doa bukan hanya dibacakan, tapi merupakan program yang harus dipraktekkan. Jadi ibu melindungi. Tatbik hadis, keluarga Rasul itu menjadi teladan. Termasuk juga Hasan dan Husain. Kedua, Nabi Ibrahim pemimpin seluruh umat yang kemudian mengkader Ismail dan Ishak. Makanya ayah dan ibu itu harus mengkader anaknya. Dan itu berhasil dari keluarga asalnya. Coba Nabi Ibrahim berhasil dari Ishak dan Ismail membangun dunia. Ismail di Mekah, Ishak di Aqsa. Itu Saudi Arabia sekarang berdiri Saudi. Itu 2 orang, Muhammad bin Abdurrahman As-Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab. 2 orang negara itu. Lantong Saudi itu Romawi yang berdiri 450 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Itu didirikan oleh 2 orang bersaudara.
kerajaan Romawi itu. Makanya jangan dianggap sepele itu, kader 2 orang saja. Hanya dinobatkan oleh Rasul 2 orang. Dan tadi qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Kemudian yang paling pertama diperdengarkan kepada anak itu harus kalimah yang baik. Itu ajarannya. Dan ada kata Imam Ghazali yang lahir 450, wafat 505 Hijriah, adan. Tapi yang menyebut adan memang dhaif, tetapi kalimah tauhidnya, kalimah apa saja. Jadi tidak termasuk apa, boleh adan, boleh apa saja, pokoknya kalimah tauhid. Kemudian 4, segala setan mesti jauhkan, baik setan jin maupun setan manusia yang menggoda-goda harus dilindungi. Harus dilindungi bayi itu. Kemudian celaan manusia juga harus dihindari. Jangan kalau ada yang ngomong separaruguh bagi bayi, ya tegur saja oleh orang tuanya demi menyelamatkan bayi. Kemudian orang tua mesti berusaha membentengi anak. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, karena sudah jam 6, konsumsi sudah dibagikan. Kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi ini. Insya Allah minggu depan, Sabtu depan, Munawar ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.